Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya sobat RH sekalian. Ini ada berita yang menarik pastinya ya, sudah lama ditunggu-tunggu kapan terjadi, yaitu kepastian bahwa Kapolri akan diganti ya. Jadi berita yang beredar adalah Prabowo sudah ajukan 2 calon pengganti. Memang belum ada pernyataan resmi, masih rumor, tetapi rumor itu biasanya benar karena didasarkan pada bocoran. Biasalah ya, yang seperti ini biasanya ada yang membocorkan dan bocoran itulah yang dijadikan sumber atau bahan berita. Jadi menurut saya ya ini berita yang bisa dipercaya ya kalau yang begini-begini, karena bukan sebuah kejahatan untuk dibocorkan dan bukan juga sebuah hal yang harus ditutup-tutupi. Toh sooner or later pasti akan terbuka juga ya. Apalagi sudah dikatakan ini adalah sudah ada surprise atau surat presiden kepada DPR. Kalau sudah ada surprise, maka ya sudah pasti akan ada terjadi pergantian. Sekarang tinggal bergantung di antara di antara 2 nama ini, mana yang merupakan preferensi presiden dan mana yang merupakan preferensi dari DPR. Tapi biasanya preferensi presiden akan diikuti oleh DPR. Ya, begitulah ya. Kalau soal calon Kapolri nggak pernah ada yang namanya keberatan yang bagaimana. Budi Gunawan pada waktu itu dalam status tersangka pun diterima fit and proper testnya. Jadi oke, coba kita bacakan ya berita yang berkembang di masyarakat. Ini ada beredar kabar Presiden Prabowo kirim surprise pergantian Listio Sigit Prabowo. Pertanyaannya adalah, kenapa Sigit harus diganti? Ya 2 saja alasannya. Pertama, sudah lama menjabat sebagai Kapolri, hampir 4 tahun 8 bulan, dan paling lama sepertinya Kapolri pada era reformasi ini. Dan yang kedua adalah Sigit terbilang gagal dalam mengemban tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta penjaga Kamtibmas. Karena di era Sigit ya ada peristiwa seperti Kanjuruhan, kemudian kerusuhan Agustus kemarin, dan tentu saja kriminalisasi terhadap para aktivis ya yang banyak terjadi juga. Walaupun yang paling top adalah Idam Aziz ya, menjabat selama 1 tahun, tetapi berapa orang dicokok masuk penjara begitu. Rodok ugal-ugalan juga ya. Bayangkan orang-orang seperti Anton Permana, Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan dicokok semua dengan pasal yang tidak jelas, yaitu pasal memunculkan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan. Oke, coba kita bacakan ini ya. Beredar kabar Presiden kirim surprise ya, coba kita bacakan. Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah melayangkan surat Presiden surprise pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke DPR RI. Berdasarkan informasi, terdapat ada 2 nama calon Kapolri yang dikirimkan ke legislatif di Senayan. Kedua calon Kapolri pengganti Listio Sigit itu disebut berpangkat Komisaris Jenderal Komjen. Namun, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI tak merespons terkait beredarnya kabar surprise pergantian Kapolri tersebut. Ya, oke. Kemudian, Prabowo condong pilih jenderal senior untuk kawal reformasi Polri. Oke. Kita ini dulu. Inikah calon Kapolri pengganti Jenderal Listio Sigit Prabowo jebolan Akbar 1994? Kita
Kita lihat dulu ya, karena yang dicalonkan adalah ada dua nama, angkatan 90 lebih tua dari Sigit dan angkatan 94 ya, 3 tahun di bawah Sigit. Tribuntimur.com, beredar kabar Presiden Prabowo telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri. Isu pergantian Kapolri saat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih menjabat. Jenderal Listio menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021 hingga September 2025. Ia sudah menjabat sebagai Kapolri kurang lebih 4 tahun dan 8 bulan. Lama sekali ya. Jenderal Listio Sigit merupakan Kapolri ke-25 dan dilantik Presiden Joko Widodo. Desakan pergantian Kapolri sebelumnya telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa. Pemicunya insiden tertabraknya pengemudi ojek online Afan Kurniawan oleh anggota Brimob akhir Agustus lalu. Kemudian Jenderal Listio juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang. Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen dan satu diantaranya baru naik pangkat bintang 3. Sejauh ini tribunnews.com telah meminta tanggapan DPR terkait supres pergantian Kapolri tersebut, namun belum ada yang merespons. Namun info di kalangan wartawan menyebut diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari istana terkait isu Polri ini. Suyudi Aryo Seto resmi Komjen, ini salah satu calonnya konon ya. Kalau dilihat tampangnya juga mantap ya. Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat golongan perwira tinggi Pati di Rupatama Mabes Polri. Kemudian sebanyak 27% mendapatkan kenaikan pangkat. Salah satunya adalah Suyudi ini ya. Kita tidak tahu ini orang siapa. Dua diantaranya dari Inspektur Jenderal ke Komisaris Jenderal, yaitu Komjen Polisi Karyoto, Kabar Harkam Polri, dan Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala BNN ya, jadi menjadi Kepala BNN dia. Kemudian ada 7 personel naik pangkat dari Brigadir Jenderal Brigjen ke Inspektur Jenderal ya. Oke. Komjen Suyudi sendiri disebut masuk daftar jenderal yang berpeluang menjadi Kapolri menggantikan Listio Sigit. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol 1994. Dia memulai kiprah kepemimpinannya menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu, lalu Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan. Suyudi juga berpengalaman atau spesialis di bidang reserse dengan pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Kanit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri. Jenderal Bintang 2 ini juga pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Majalengka tahun 2014. Setahun kemudian Suyudi menjabat Kapolres Bogor lalu menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat. Pada 2016 Suyudi kembali lagi ke Jawa Barat menjadi Kapolresta Bogor Kota. Tahun 2017 Suyudi menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat dan lalu diangkat sebagai analis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim Polri. Setelah 2 tahun dipercaya menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Suyudi dilantik menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Polisi Abdul Karim yang dimutasi sebagai Kadif Propam. Nah ini yang menjelaskan. Ini yang menjelaskan mengapa kemudian dia dijagokan ya. Jadi dia menjadi Kapolda Banten saat pemilihan gubernur ya, yang kita tahu ada calon yang dimenangkan oleh Gerindra di sana. Tapi wallahu alam bisawab ya, mudah-mudahan polisi ke depan adalah polisi yang netral dan profesional, bukan polisi yang berpihak ya. Kemudian selain Komjen Suyudi, nama lain yang diprediksi masuk bursa calon Kapolri adalah Komjen Dedi Prastio. Dedi ini saya kenal ya.
Ada surat telegram nomor ST 1764 tanggal 5 Agustus, Komjen Dedi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dedi menggantikan Ahmad Doviri yang pensiun pada akhir Juni lalu. Komjen Dedi Prasetyo merupakan perwira tinggi Polri yang lahir pada 26 Juni 1968 di Magetan, Jawa Timur. Tahun 68, kemudian berarti tahun depan dia baru pensiun ya. Tahun 2006 dia pensiun. Jadi kalau dia jadi Kapolri, dia menjabat Kapolri 1 tahun saja. 1 tahun kurang bahkan. Dia menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketika Orde Baru, TNI dan Polri masih bersatu dalam Akabri. Dengan demikian, Akademi Kepolisian pun masih menjadi satu dengan Akabri. Dedi mengawali karir profesional sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Lamongan, Jawa Timur. 2019, Dedi diberi tugas sebagai Kepala Biro Perawatan Personil Staf Sumber Daya Manusia Polri. Setahun setelah itu, Dedi kembali ditugaskan ke wilayah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. Dedi lalu kembali ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kadif Humas Polri sejak 2021 ya, Dedi Prasetyo ya. Kemudian Dedi dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia pada 26 Februari 2023, 11 November 2024. Reformasi kepolisian, desakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mundur atau diganti sangat kuat, khususnya pasca aksi demo berujung ricu yang terjadi pada penghujung Agustus 2025 lalu. Menanggapi hal itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Sukminto menyebut reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan tujuan. ISES merupakan lembaga kajian independen yang fokus pada isu-isu keamanan dan strategi, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, militer, dan kebijakan publik di Indonesia. Jadi kalau pembentukan tim reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, hal itu tak lebih dari angin surga, kata Bambang. Menurutnya, tindakan represif kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh satuan di internal. Bambang menyebut pergantian Kapolri saat ini pada dasarnya hanya persoalan hak prerogatif Presiden, tak memerlukan legitimasi dengan pembentukan tim independen maupun tim reformasi Polri. Tetapi bila menginginkan perbaikan pada institusi Polri, ada hal-hal yang lebih substantif dan mendasar, dimulai dari mengubah struktur dan sistem tata kelola kepolisian yang melakukan revisi Undang-Undang Polri, ungkapnya. Ya, saudara sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Jadi ada dua isu yang berkembang, pergantian Kapolri dan kemudian reformasi Polri. Tapi sekali lagi, pergantian Kapolri adalah an entry point untuk reformasi Polri. Karena frankly speaking ya, Polri kita ini rusak gara-gara dijadikan alat kekuasaan, dijadikan alat untuk pemenangan, dan lain sebagainya, terlalu terlibat dalam politik sehari-hari, sama seperti Badan Intelijen Negara juga begitu, terlibat dalam politik sehari-hari, sehingga kemudian tidak lagi bicara tentang politik negara, tetapi politik dalam arti ikut di dalam kontestasi penguasa yang mengordernya. Ini yang kemudian menjadi hal yang buruk ya. Kita ingin yang namanya polisi, tentara, KPK, kemudian BIN itu netral dan profesional. Jadi bukan lagi alat dari kekuasaan. Dia adalah alat negara, tapi bukan alat kekuasaan, bukan alat penguasa. Jadi Prabowo pun tidak boleh melakukan politisasi terhadap Polri, KPK, demikian juga dengan BIN dan TNI. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang secara netral dan profesional. Kalau tidak netral dan profesional, ya petingginya wajib diganti. Jadi itu netral, profesional, dan tentu saja punya integritas ya, tidak korup. Itu yang harus kita pahami kalau kita benar-benar ingin memajukan negara ini. Karena tidak mungkin kan negara tanpa polisi, negara tanpa tentara. Tetapi tentara yang bagaimana, polisi yang bagaimana, BIN yang bagaimana, KPK yang bagaimana, itu yang kemudian harus kita bahas lebih dalam. Dan mudah-mudahan Presiden Prabowo menyetujui pemikiran-pemikiran yang
sehat dari masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat polisi sebagai alat kekuasaan itu gejala yang sudah terjadi sejak pemilu 2004 ketika Megawati dituding menggunakan polisi sebagai incumbent untuk memenangkan pertarungan. Untungnya sahabat era sekalian pada waktu itu tentara tidak dikuasai oleh incumbent, tetapi tentara kelihatannya lebih condong kepada SBY. I don't know exactly ya persisnya seperti apa, tetapi intinya adalah tidak ada persatuan TNI dan Polri untuk memenangkan satu kandidat. Nah itulah yang menyebabkan pemilu 2004 saya nilai sebagai pemilu yang relatif paling baik di Indonesia dibandingkan pemilu sesudahnya. Pemilu sesudahnya penguasa paham betul bagaimana kemudian mengamankan kemenangan itu. 2009 iya, 2014 iya, 2019 iya, 2024 iya. Karena itu tidak heran kalau orang mempertanyakan klaim pemilihan langsung presiden itu apa benar memang kita memilih sesuai dengan kehendak masyarakat. Itu persoalannya. Jadi sahabat era sekalian, di era pemerintahannya Sigit Listio banyak mengakomodir ya laporan-laporan polisi sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan Idam Aziz. Idam Aziz dalam 1 tahun dalam tanda kutip brutal menangkapi oposisi-oposisi hanya karena berbeda pandangan. Yaitu yang saya katakan tadi, Habib Bahar, Habib Rizik, Jumhur, Anton Permana, kemudian Syahgana Nenggolan. Itu yang dikenal saja. Yang tidak dikenal banyak. Ada aktivis di Medan juga pernah dan lain sebagainya. Roy Suryo pun kena juga ya. Macam-macam lah. Orang kena dengan pasal-pasal yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, tentang peraturan pidana. Jadi sobat era sekalian, tetapi Sigit Listio juga banyak memakan korban ya. Ada Edi Mulyadi, ada macam-macam lah ya, termasuk diklaim Jenderal Napoleon Bonaparte yang dikorbankan dalam tanda kutip. Dan juga melayani sama seperti sebelumnya, melayani pengaduan-pengaduan orang yang menggunakan pasal 1 1946. Itu ada orang yang spesialis jadi pengadu. Kacau bener ya. Apalah cyber apa gitu, yang setiap saat datang ke Mabes Polri untuk mengadukan siapapun dia, jadi dia bertindak sebagai polisi cyber. Jadi ada komentar sedikit pun dia adukan dan lain sebagainya, dianggap menyebarkan berita bohong dan di entertain hal-hal seperti itu ya. Jadi saudara sekalian, kita hidup dalam hal yang buruk ketika masa pemerintahan Jokowi dan pemerintahan dan Kapolrinya Sigit Listio tidak menegakkan hukum dan keadilan, tapi betul-betul hukum dijadikan alat untuk membungkam kritisisme dari masyarakat. Nah ini yang kita tidak boleh kalau ada Kapolri yang baru dan kemudian Prabowo juga punya komitmen terhadap demokrasi. Kasus ijazah palsu tidak boleh dilanjutkan dengan mengkriminalkan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi harus ditindaklanjuti untuk pembuktian apakah ijazahnya itu palsu atau tidak. Bagaimana caranya? Ya kasih gesture bahwa pengadilan perdata perbuatan melawan hukum atau citizen law suit yang diadakan yang diinisiasi oleh alumni UGM itu juga punya pintu untuk pembuktian, sehingga kita tidak mempidanakan orang tetapi fokus pada membuktikan secara ilmiah, scientific approach, apakah ijazah itu palsu atau tidak, tanpa kemudian harus mendudukkan seseorang dalam kursi yang terdakwa. Kan harusnya seperti itu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan isu ini ya. Oke. Asal jangan Fadil Imran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga cepat diganti. Kemudian Adili Jokowi maksudkan Gibran copot Kapolri.
reformasi Polri dengan revisi Undang-Undang Polri, institusi kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keamanan Nasional harus segera diganti karena sudah lama menjabat. S-nya salah, S-nya bukan Suyudi tapi Syahar, kabar reskrim. Oke, kita nanti lihat ya, gantian. Jangan jadi tuh luwi parah. Kemudian undang-undang perampasan aset koruptor kapan disahkan? Kemudian kejaksaan jangan lupa disebut bang, juga harus netral dan independen. Iya ya, saya tadi lupa. Saya pikir apa satu lagi lembaga? Iya, Kejaksaan Agung ya. Assalamualaikum, keren cerdas. Kemudian Pak Prabowo lagi bersih-bersih bumi Indonesia. Ya mudah-mudahan ya. Oke. Ada isu yang di-raise oleh sobat daerah sekalian bahwa Polri di bawah Kemendagri. Kalau saya mengatakan Polri itu harus dipecah 3. Tapi yang harus dikembalikan adalah watak militeristik dari kepolisian. Jadi pada era Orde Baru kita tahu bahwa polisi itu adalah bagian dari AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di bawah Panglima ABRI yang biasanya Menhan Kampangap, Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima ABRI, itu ada Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian ada Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dia levelnya hanya di bawah menteri saja. Tapi kemudian pada era reformasi dengan pemisahan TNI dan Polri, Kapolri itu menjadi setingkat Panglima TNI dan jabatan yang menjadi setingkat menteri yang harus mendapat persetujuan DPR. Nah, maksudnya adalah di Republik ini akan ada 2 institusi. Satu institusi pertahanan ya, yang dilengkapi dengan senjata canggih dan lain sebagainya, dan 2 institusi keamanan, tapi bukan keamanan negara, tapi keamanan manusia, human security harusnya. Konstitusi kita menyebut pertahanan dan keamanan itu dibagi 2, seolah-olah itu 2 hal yang terpisah. Padahal kalau kita bicara pertahanan dan keamanan dalam konteks negara, itu adalah peran dari tentara TNI. Tapi kalau kita bicara tentang keamanan manusia atau human security, itu adalah tugas dari polisi. Jadi tugas polisi bukan mengamankan negara, tapi mengamankan, membuat damai manusianya. Jadi integritas, the integrity of Indonesia itu dijaga, guarded by the TNI, tetapi keamanan manusia, human security, itu dijaga oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kita harus bedakan antara keamanan negara dengan keamanan manusia. Jadi Hankam itu, pertahanan dan keamanan itu tidak boleh dipisahkan. Pertahanan dan keamanan negara itu tugas TNI harusnya. Keamanan manusia, tepatnya Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, kan begitu? Itu tugas dari polisi, tugas dari kita semua. Makanya ada community policing gitu ya. Jadi polisi yang komunitas. Jadi jauh sekali dengan polisi saat ini yang justru berpenampilan seperti angkatan bersenjata. Sifatnya militeristik. Kalau nembak betulan gitu, membunuh betulan. Nggak bisa begitu. Itu sudah melampaui jiwa polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi yang ditampakkan di polisi itu adalah wajah welas aslinya, bukan pasukan brimob yang dengan persenjataan canggih dan lain sebagainya. Sekali lagi, pertahanan dan keamanan negara itu adalah fungsi dari dari tentara. Tetapi keamanan manusia, Kamtipmas, itu fungsi dari kepolisian. Nah, bagaimana kalau kepolisian di bawah Kemendagri? Saya tidak setuju semuanya. Polisi harus dipecah. Ada yang di bawah pemerintahan daerah dengan mandat terbatas, ada yang di bawah Kemendagri, ya. Bahkan barangkali kalau sudah di pemerintahan daerah tidak perlu Kemendagri lagi.
kemudian jangan lupa kalau pelindung dan pengayom masyarakat itu nggak perlu polisi dengan senjata, ya. Itu yang namanya community policing, ya kan? Tapi kalau keamanan dan ketertiban masyarakat, ya mungkin perlu dipersenjatai. Apalagi kalau penegakan hukum. Nah, kalau dia penegakan hukum, maka bisa disatukan dengan Kementerian Hukum atau Kejaksaan Agung menjadi misalnya Department of Justice. Jadi ada polisinya di situ, ada jaksa agungnya di situ, ada ada Kementerian Hukum di situ. Jadi dijadikan satu dan fungsinya adalah fungsi penegakan hukum. Jadi criminal justice system. Begitu saudara sekalian. Apalagi sekarang oleh Prabowo kementerian itu kan sudah dipisah-pisahkan. Imigrasi sendiri, hukum sendiri, hak asasi manusia sendiri dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita pahami sobat era sekalian, ya. Jadi konsep ini memang harus dibicarakan lebih lanjut, ya. Di mana polisi, tapi tidak bisa bongkoan di bawah Kementerian Hukum atau bongkoan di bawah Kemendagri, tidak bisa. Harus dilihat porsi dan fungsinya masing-masing. Karena fungsi penegakan hukum itu nggak bisa di bawah Kemendagri. Fungsi penegakan hukum itu harus menyatu dengan Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Hukum, ya. Jadi itu. Kalau begitu nanti mempreteli kekuatan polisi. Ya itulah, kita tidak ingin membangun dua angkatan perang di Republik Indonesia ini yang bersaing satu sama lain. Iya kan? Jadi nanti polisi di tingkat nasional itu ya tidak perlu banyak-banyak dan dia tidak perlu pakai struktur dari pusat sampai ke bawah. Wah, pasti tidak suka kalangan kepolisian kalau begitu nanti. Ya inilah kalau kita mau bicara mengenai polisi yang sesungguhnya. Jadi polisi itu ya bukan apa istilahnya, ya. Dia bilang saya prajurit, ya, saya patuh kepada perintah presiden. Bukan. Dia adalah bayangkara negara, ya, pengawal saja, bukan prajurit. Jadi jiwa Kapolri misalnya tidak boleh mengatakan saya prajurit, saya siap mundur. Nggak bisa begitu. Dia adalah sipil yang bersenjata. Cuman masalahnya kodrat menjadi sipil bersenjata itu tidak diterima oleh kepolisian. Mereka tetap ingin dianggap sebagai militer dengan pangkat-pangkat jenderal dan lain sebagainya. Itu persoalannya. Ujung-ujungnya soal eksistensi dan prionasi. Kan berat jadinya, ya. Sementara kita ingin punya polisi yang wajahnya welas asih, bukan polisi yang main bentak dan lain sebagainya, sering tampil di televisi kan dengan gaya congkak dan lain sebagainya, sehingga orang melihat polisi itu bukan melihatnya dengan sukacita tapi dengan kebencian. Nah ini yang tidak boleh, ya. Kita harus melihat polisi itu seperti teman kita. Makanya polisi pun harus jiwanya manusiawi, harus berbaur dengan masyarakat dan lain sebagainya. Oke. Itu yang kita harapkan ke depan, ya, reformasi polisi yang banyak digaungkan. Kalau tidak, kita menghadapi polisi yang seperti ini terus. Polisi yang kemudian ada kasus seperti Teddy Minahasa, menyembunyikan ngentit narkoba lalu kemudian mau dijual. Polisi seperti Sambo yang konon katanya uangnya sampai 100 triliun kurang 1 rupiah dan lain sebagainya. Atau teman saya bilang kalau dia nyetor uang ke sanalah, ya, setiap saat. Atau misalnya kepala-kepala daerah yang dijadikan ATM atau pengusaha-penguasa yang dijadikan ATM, kan rusak negara kita kalau begitu. Jadi saudara sekalian, saya mengatakan hal seperti ini karena saya cinta kepada polisi. Dan untungnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa institusi tidak boleh mengadukan orang karena pencemaran nama baik. Jadi kalau saya mengkritik polisi, mengkritik tentara, nggak ada masalah, ya. Tidak boleh lagi menggunakan undang-undang ITE untuk mengkriminalkan orang. Karena kalau tidak, ya kan tidak ada keberanian untuk mengatakan yang sesungguhnya apa yang terjadi. Tetapi yang dikritik pun harus bersifat open mind. Bila perlu
adakan ekspos terbuka, apa salahnya kami dan lain sebagainya misalnya, ya. Begitu sobat RH sekalian, mudah-mudahan ya ini dipahami ya oleh institusi di Republik Indonesia ini bahwa kita cinta negara dan kita ingin melihat bahwa negara berjalan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jangan sampai kemudian fungsi-fungsi negara itu hanya untuk mengeruk kekayaan. Ketika Anda jadi Kapolri, Anda kaya raya. Ketika Anda jadi Kapolda, Anda kaya raya. Nggak boleh begitu. Ketika Anda jadi Ketua KPK, Anda kaya raya. Ketika jadi anggota DPR, Anda menjadi kaya raya. Kalau begitu, maka jabatan dan kekuasaan itu menjadi jalan untuk ngentit uang negara, atau paling tidak untuk mendapatkan penghasilan di luar yang dilegalkan. Kan begitu saudara sekalian. Kemudian Brimob Densus mirip militer, ya itulah ya. Apakah fungsi sheriff di AS? Jadi fungsinya macam-macam. Jadi tidak satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke dengan rantai komando. Kalau begitu ya akan ada terus dua institusi yang bersaing. Polisi itu harus dipecah-pecah. Sementara tentara itu baru satu kesatuan dan tidak boleh main politik. Jadi tentara betul-betul menjaga pertahanan dan keamanan, nggak main politik tentara. Makanya kan tentara kan nggak jadi anggota kabinet sekarang. Polisi tidak jadi anggota kabinet. Bahkan suatu saat kita tidak membutuhkan Kapolri, ya kan? Kita cukup misalnya seperti misalnya kepala FBI, ya kan? Menjadi badan saja, ya. Kepala apa misalnya ya? Kepala Biro Pusat Investigasi misalnya, kan begitu doang gitu ya. Jadi kita lihatlah, intinya adalah kebaikan bukan sentimen. Intinya adalah argumen bukan sentimen. Karena kalau kita misalnya memelihara hal-hal seperti ini ya akan senantiasa terjadi ketegangan yang terus menerus gitu ya. Kemudian daftar menteri keterima enggak ya? hanya orang yang kemaruk dengan jabatan yang menyodorkan diri ya. Saya seumur hidup nggak pernah menyodorkan diri ya. Oh, nggak percaya diri? Nggak juga ya. Saya kira dari semua menteri yang ada itu banyak juga yang tidak lebih baik dari saya rasanya ya. Tetapi kan masalahnya kita menjadi orang yang tahu diri lah ya. Kita tidak ingin jabatan itu karena kita tidak mendukung memang kemarin di Pilpres. Kedua, kalaupun mendukung, masa Anda jadi relawan tiba-tiba minta pamrih ya kan? Malu dong ya jadi relawan minta pamrih. Jadilah relawan yang sebenar-benarnya bahwa setelah menang ya sudah, kita berbuat bagi Republik dengan caranya masing-masing. Terangkut dalam pemerintahan, syukur. Tidak terangkut ya sudah, nggak usah ribut gitu. Ya, jadi kalau saya kritis seperti ini, sama aja di zaman apapun saya akan tetap kritis gitu ya. Oke. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi ya kita cinta kepolisian, cinta TNI, cinta Kejaksaan Agung, cinta BIN, cinta KPK dan tidak ingin lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh kekuasaan sesaat. Jadi kemarin saya ketemu dengan orang. Kita harus bedakan antara yang namanya public trust dengan public satisfaction. Ya. Yang namanya public satisfaction itu jangka pendek. Anda kasih beras, Anda kasih bansos, Anda kasih BLT, orang puas. Maka tingkat kepuasan ya, rating approval menjadi 80%. Tapi apakah akan ada public trust di situ? Belum tentu. Karena public trust itu ya, untuk mendapatkan public trust itu nggak gampang ya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.